Oke, selamat malam Prof. Supancana. Jadi kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang regulasi penegakan infrastruktur hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa peer-to-peer lending yang patut ditegakkan sebagai upaya resolusi masalah default PT Taneva kepada para lender. Jadi kelompok kami itu terdiri dari saya, Jonathan Emilio, ada Samuel Epifanias, ada Risha, dan ada juga Julio Haryo Darmawan. Jadi di strata kami, kami mendefinisikan fintech itu apa, kami juga mendefinisikan peer-to-peer lending itu apa, kami juga mendefinisikan sengketa fintech itu apa, default in peer-to-peer lending itu apa, dan juga ada kasus posisinya, ada metodologi penelitiannya, ada landasan teori, ada analisa, dan juga kesimpulan dan saran. Jadi kami bermula dengan definisi fintech. Jadi fintech itu digunakan untuk menggambarkan teknologi baru yang berupaya meningkatkan dan mengotomatisasi pengiriman dan penggunaan layanan finansial. Aplikasi fintech di industri 4.0 ini berkontribusi besar dalam mendukung perusahaan, bisnis, dan konsumer dapat mengatur kepentingan dan proses finansialnya jauh lebih terdepan. Maka fintech sangat masif digunakan di bidang edukasi, perbankan, retail, komersial, hingga untuk penelitian finansial. Di Indonesia, pelayanan fintech ini meliputi e-money, ITO, Virtualcon, agregator, crowdfunding, dan peer-to-peer lending. Dasar hukum fintech di Indonesia sementara hanya dilandasi peraturan layanan pinjaman minjam online, yaitu Peraturan Jasa Keuangan nomor 77 PWJK 1 2016. Jadi kami juga mendefinisikan peer-to-peer lending apa. Jadi istilah peer-to-peer lending mengacu pada sistem keuangan elektronik, yaitu praktik meminjamkan sejumlah uang dari individu atau bisnis yang membentuk sebuah keterikatan di antara peminjam dan pemberi pinjaman. Manfaat utama peer-to-peer lending ini mempertemukan individu atau bisnis dengan pihak-pihak yang ingin suatu pinjaman sebagai langkah peminjam dapat dana pinjamannya tanpa harus ke sumber keuangan tradisional, layaknya perbankan dan layanan jasa keuangan, namun hanya melalui aplikasi atau website fintech. Nah, keuntungan peer-to-peer lending ialah imbal hasil kepada investor lebih banyak aksesibilitas ke sumber dana, dan tingkat bunganya yang rendah. Kelemahan peer-to-peer lending ialah risiko kredit macet dan gagal bayar, tidak ada asuransi atau perlindungan pemerintah, dan di beberapa yurisdiksi dilarang. Mekanisme peer-to-peer lending ialah sebagai berikut. Lender dan borrower melakukan registrasi secara online lewat website. Borrower melakukan pengajuan pinjaman. Platform peer-to-peer lending menganalisa dan memilih borrower layak untuk mengajukan pinjaman. Borrower yang terpilih ditempatkan di marketplace peer-to-peer lending secara online beserta informasi detail profil dan risiko borrower. Investor peer-to-peer lending menganalisa dan menyeleksi borrower yang tercantum di marketplace peer-to-peer lending. Investor peer-to-peer lending melakukan pendanaan ke borrower yang dipilih melalui platform peer-to-peer lending. Borrower mengembalikan pinjamannya sesuai jadwal pengembalian pinjaman, dan investor peer-to-peer lending akan menerima dana pinjamannya itu. Kami juga mendefinisikan tentang sengketa fintech itu apa. Jadi sengketa fintech merujuk pada konflik atau perselisihan yang melibatkan perusahaan techfin atau perusahaan teknologi keuangan atau fintech dengan pelanggan, mitra bisnis, atau pihak regulator. Jadi sengketa fintech mencakup banyak aspek, layaknya ada yang menyangkut perlindungan konsumen, kegagalan bayar, pinjaman macet, cyber financial crime, persaingan tidak sehat, ketidakamanan data dan privasi, dan lainnya. Sengketa fintech dapat terjadi di antara keterikatan investor atau lender dan konsumer dengan
penyelenggaraan fintech sebab tidak terpenuhnya objektivitas perjanjian, perbedaan regulasi hukum, atau terjadinya kriminalitas atau kelalaian salah satu pihak. Dikarenakan kompleksitas industri fintech yang terus berkembang, sengketa fintech menjadi semakin sering terjadi dan memerlukan resolusi sengketa yang efektif dan efisien. Kami juga mendefinisikan tentang default atau kegagalan bayar dalam peer-to-peer lending. Risiko hukum dan ketidakamanan yang paling besar dari platform peer-to-peer lending ini ialah risiko kredit karena kegagalan peminjam membayar pinjamannya kepada lender atau default. Karena peminjam tidak membayar kepada pemberi pinjaman disebabkan oleh segmen yang digarap industri fintech, yakni kalangan perusahaan fintech yang tidak bankable dan terlalu berkuasa atas hak finansialnya, sehingga berisiko tinggi pada kegagalan bayar. Suatu pinjaman dapat dikatakan gagal bayar bila mana pembayaran bunga atau pembayaran pokok melewati 90 hari, atau pembayaran bunga dalam waktu 90 hari atau lebih telah dikapitalisasi, dibiayai kembali atau ditunda oleh perjanjian atau pembayaran yang kurang dari 90 hari yang jatuh tempo. Tingginya risiko default di perusahaan peer-to-peer lending disebabkan aktivitas layanan pinjam meminjam secara online belum dilandasi asas legal dan minimnya pengawasan otoritas keuangan pada standar manajemen keuangan tiap perusahaan fintech. Nah, kami jadi mengambil kasus posisinya tentang kegagalan bayar perusahaan Tanifan ini. Jadi pada tahun 2019 perusahaan itu memberikan proposal penawaran kepada 128 calon investor untuk menginvestasikan dananya di perusahaan dengan berbagai jaminan prestisius dan bombastis. Namun sejak November 2021 para investor sudah tidak menerima pengembalian pokok modal, namun hanya menerima return dari investasi di Tanifan. Hal ini membuat kerugian besar seluruh investor atas kegagalan bayar sebesar 14 miliar. Upaya-upaya hukum yang telah dilaksanakan oleh setiap investor, mereka telah melaporkan ada dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan, dan tindak pidana pencucian uang dalam manajemen dana investasi atau portfolio yang dikelola oleh perusahaan Tanifan, dan mereka melaporkannya itu kepada SPKT Barreskrim Mabes Polri. Gugatan perdata juga diancam dilayangkan investor atas dugaan uang prestasi dan perbuatan melawan hukum. Setiap investor telah melayangkan somasi kepada firma hukum Bintang Rekanda Mulia yang merincikan pelaksanaan rehabilitasi kerugian yang patut dilakukan, di mana sampai sekarang sudah 111 somasi diajukan mewakili per individu. Nah, PT Tanifan juga mengalami masalah kredit macet, yang dimana masalah ini juga sungguh-sungguh rumit untuk diselesaikan. Nah, permasalahannya tidak hanya dalam hal manajemen, namun ada permasalahan terkait peminjam. Beberapa waktu lalu PT Tanifan mencatatkan tingkat kredit macetnya sangat-sangat maksimal sekali, yaitu dengan TKB 90-nya hanya sebesar 36,7%. OJK telah mewujudkan suatu action plan yang mendorong PT Tanifan untuk menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin. Makalah kami menggunakan metodologi penelitiannya yang bersifat yuridis normatif, yaitu dengan memfokuskan kajian terhadap
setiap kaidah dan norma-norma hukum positif melalui data sekunder bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisa data di dalam makalah ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan secara konseptual. Nah, teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan kemudian data dianalisis secara kualitatif. Jadi landasan teorinya yang kami gunakan adalah POJK nomor 77 POJK 1 2016 tentang layanan pinjam meminjam berbasis teknologi, bahwa peraturan ini mengatur tentang persyaratan, tata cara pendaftaran, pengawasan, dan kewajiban pelaporan bagi fintech yang menyediakan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Ada juga peraturan Bank Indonesia nomor 12 PBI 2017 tentang penggunaan fintech. Peraturan ini mengatur tentang persyaratan, tata cara pendaftaran, pengawasan, dan kewajiban pelaporan bagi fintech yang beroperasi di Indonesia. Peraturan ini juga mengatur tentang tata cara penyelesaian sengketa di antara fintech dengan mitra bisnis, konsumen, atau pihak regulator. Ada juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Undang-undang ini mengatur tentang pemanfaatan teknologi informasi dalam transaksi elektronik. Fintech yang beroperasi di Indonesia wajib mematuhi seluruh ketentuan yang terdapat dalam undang-undang ini. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Undang-undang ini mengatur tentang langkah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Fintech yang beroperasi di sektor keuangan wajib mematuhi setiap ketentuan yang terdapat dalam undang-undang ini untuk mencegah dan memerangi tindak pidana pencucian uang. Jadi ini kelemahan regulasi peer-to-peer lending di Indonesia. Kelemahannya yaitu nggak ada transparansi atau objektivitas terkait prinsip-prinsip penyelesaian sengketa peer-to-peer lending, tidak diatur terkait administrasi otoritas atau lembaga menyelesaikan sengketa peer-to-peer lending, perlindungan konsumen sektor jasa keuangan belum mencakup pada perlindungan hukum bisnis peer-to-peer lending, belum adanya infrastruktur hukum terkait penyelesaian sengketa secara daring yang efektif menyelesaikan sengketa peer-to-peer lending. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Juli Ori Damawan. Baik. Legal basis for regulation of peer-to-peer lending dispute resolution. Pembentukan regulasi penyelesaian sengketa peer-to-peer lending patut dilandasi kepastian hukum secara normatif yang peraturannya dibuat secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, jelas dalam arti tidak multitafsir dan logis. Jelas dalam arti menjadi integrasi sistem norma dengan norma lainnya, sehingga norma APS peer-to-peer lending tetap melandasi norma UU dan peraturan penyelesaian sengketa lainnya. Kepastian hukum regulasi APS P2P lending harus memastikan pada pelaksanaan hukum yang jelas, terobjektif, konsisten, dan konsekuen. Berprinsip yang implementasinya tidak dipengaruhi oleh sifat subjektif. Meskipun belum ada dasar hukum penyelesaian sengketa P2P lending, regulasi mengenai P2P lending harus tetap mengobjektifkan dan berdasarkan UU nomor 30 tahun 1999. Landasan UU tersebut dapat menjadi acuan peraturan terkait APS P2P lending asal tetap terintegritas pada legalitas UU APS dan diimplementasikan berdasarkan prinsip kesetaraan, transparansi, dan proses hukum. Artinya sistem hukum dalam regulasi penyelesaian sengketa P2P lending harus tetap berdasarkan prinsip
dan asas UU APS. Next. The importance of adding regulation for peer-to-peer lending dispute resolution on POJK number 61 POJK 7 2020 tentang LPS SJK. Untuk menambahkan klausula metode-metode alternatif penyelesaian sengketa peer-to-peer lending yang mengatur prosedur dan kewenangan LAPS SJK menyelenggarakan APS bagi permasalahan peer-to-peer lending. Untuk mengatur landasan hukum acara yang digunakan bagi proses alternatif penyelesaian sengketa peer-to-peer lending yang tentunya kerahasiaannya beracara selama penyelesaian harus terjamin mulai dari mekanisme pendaftaran, pembuktian, hingga perwujudan. Keputusan agar menjaminkan rasa aman bagi tiap pihak selama menyelesaikan sengketa peer-to-peer lending. Untuk mengatur penegakan dan pelaksanaan keputusan penyelesaian sengketa peer-to-peer lending yang harus dilakukan dan diawasi LAPS online. Bekerja sama dengan OJK guna keadilan dan kepastian pelaksanaan keputusan resolusi sengketa peer-to-peer lending. Bila mana ada pihak yang melanggar keputusan tersebut, maka dapat meminta kewenangan pengadilan mengeksekusi keputusan sengketa tersebut. Untuk mengatur alat bukti dan pembuktian OJK dalam proses alternatif, penyelesaian sengketa peer-to-peer lending oleh LAPS SJK berdasarkan hukum acara perdata di Indonesia dan tidak bertentangan dengan Perpu yang berlaku. Dengan demikian, pemeriksaan dan pembuktian alat bukti oleh LAPS SJK dapat dilakukan asalkan alat bukti yang ada, baik dokumen dan alat bukti lainnya, harus didasarkan keabsahan dan kebenaran secara legalitas perdata. Ketika ditemukan pembuktian yang tidak sah, maka ada dasar penuntutan dan sanksinya. The importance of online dispute resolution regulation for peer-to-peer lending dispute. Yang pertama, keberadaan regulasi hukum ini sangat penting dijadikan jaminan penyelesaian sengketa peer-to-peer lending. Dilandasi transparansi, keadilan, keandalan, kerahasiaan, efektif, dan efisienitas. Yang kedua, menjadi perlindungan hukum bagi perkembangan bentuk-bentuk pelaksanaan ODR sesuai perkembangan karakteristik sengketa peer-to-peer lending. Yang nomor 3, mengatur berbagai prinsip dan kewenangan yang wajib ditegakkan para pihak selama melaksanakan ODR bagi sengketa P2P lending. Yang keempat, sebagai penegak hukum yang mendorong kemajuan dan fungsionalitas aspek-aspek cyber pada manfaat penyelesaian sengketa peer-to-peer lending. The importance to the establishment of online dispute resolution agency for peer-to-peer lending dispute. Peran OJK. Perlu dibentuk legalisasi lembaga APS online oleh OJK yang khusus menangani permasalahan bisnis peer-to-peer lending. OJK wajib mengeluarkan peraturan OJK sebagai dasar hukum pembentukan lembaga PSD. OJK dapat mendasari UU ITE untuk membentuk lembaga PSD. Sebab secara seluruh informasi serta data elektronik di era ini bisa digunakan sebagai alat bukti hukum. Peran masyarakat. Masyarakat juga berperan membangun kinerja kelembagaan menyelesaikan sengketa peer-to-peer lending dengan membentuk dan menyelenggarakan lembaga online yang memiliki fungsi mediasi dan konsultasi bagi setiap permasalahan peer-to-peer lending. Sebagai lembaga yang berwenang mengadili kepentingan tiap-tiap di sengketa. Selanjutnya, peran otoritas negara. Otoritas keuangan di setiap negara juga berwenang membentuk lembaga PSD yang memiliki fungsi melaksanakan penyelesaian sengketa peer-to-peer lending yang ditimbulkan dari transaksi antar negara. Dan selanjutnya, peran perbankan. Perusahaan perbankan juga penting membentuk unit atau otoritas internal yang berfungsi menyelesaikan sengketa peer-to-peer lending secara online
bagi tanggung jawab legal perbankan menangani berbagai pengaduan atau kesenjangan pada aktivitas peer-to-peer lending-nya. Saat ini akan dijelaskan oleh Samuel. First way out as peer-to-peer lending dispute resolution. Metode first way out pada penyelesaian gagal bayar peer-to-peer lending dapat dilakukan pihak bersengketa melalui upaya revitalisasi pembiayaan berupa rescheduling, reconditioning, dan restructuring dengan jangka waktu sebelum lebih dari 90 hari sejak tanggal jatuh tempo. Penyelenggara peer-to-peer lending harus melakukan penagihan secara langsung kepada penerima pinjaman gagal bayar sebelum lewat dari 90 hari dihitung dari tanggal jatuh tempo pinjaman. Dalam hal pinjaman telah melewati 90 hari setelah tanggal jatuh tempo, penyelenggara diperbolehkan menggunakan pihak ketiga perusahaan jasa pelaksanaan penagihan yang telah diakui untuk tagihan yang melewati batas keterlambatan lebih dari 90 hari. Pihak ketiga tersebut harus terdaftar dalam AFPI dan memiliki sertifikat untuk melakukan penagihan kepada peminjam yang diterbitkan oleh AFPI melalui audit pedoman, pelaksanaan penagihan, dan audit finansial dan operasional perusahaan. Next. Second way out as peer-to-peer lending dispute resolution. Jaminan kolateral. Penyelenggara peer-to-peer lending dapat memberikan jaminan kebendaan, agunan atau kolateral untuk menjamin pelunasan atas kewajiban oleh penerima pinjaman. Hal ini dilakukan dengan penyelenggara menawarkan aset atau jasa kepada pemberi pinjaman sebagai perlindungan terhadap potensi kerugian pemberi pinjaman atas kegagalan bayar peminjam. Sehingga agunan dapat menjadi milik pemberi pinjaman untuk menggantikan uang pinjaman yang tidak dikembalikan. Alternatif penyelesaian sengketa. Pasal 29 POJK nomor 77 tahun 2016 mendorong penyelenggara peer-to-peer lending dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Penyelenggara peer-to-peer lending dapat menggunakan beberapa model APS seperti negosiasi, pendapat mengikat, mediasi, arbitrase, dan konsiliasi. Pada tahap awal sengketa, para pihak dianjurkan untuk menempuh negosiasi tanpa melibatkan pihak ketiga. Jika negosiasi gagal, para pihak dapat mengundang pihak ketiga untuk membantu proses penyelesaian sengketa yang mana pihak ketiga dapat berstatus sebagai ahli hukum, mediator, konsiliator, adjudicator, dan arbiter. The role of mediation for peer-to-peer lending dispute resolution. Efisiensi dari segi biaya dan waktu. Peran mediasi di sengketa fintech peer-to-peer lending dapat menguntungkan kepentingan para pihak dari segi ekonomis dan cepatnya proses penyelesaian dan menjaga reputasi baik semua pihak. Terwujudnya perlindungan lebih adil dan lebih sejahtera bagi pemberi dan penerima pinjaman. Tetap terjaganya hubungan harmonis antara pemberi dan penerima pinjaman. Sistem penyelesaian sengketa peer-to-peer lending dengan mediasi akan menstimulasi pemberi pinjamannya lebih berhati-hati dalam melaksanakan kegiatannya, terutama terkait hubungannya dengan penerima pinjaman. Sistem penyelesaian melalui mediasi juga menstimulasikan specific development of lawyer dalam bidang fintech, peer-to-peer lending, dan mediasi. Next. The role of adjudication for peer-to-peer lending dispute resolution. Adjudikasi dapat diterapkan di sektor fintech peer-to-peer lending karena cara ini dapat membantu pemberi pinjaman yang tidak mempunyai posisi setara jika berhadapan dengan lembaga jasa keuangan. Pembayaran jatuh tempo pada peer-to-peer lending dapat ditegakkan tanpa harus menunggu putusan arbitrase, dan karena proses penyelesaiannya yang sungguh cepat, hal ini mengakibatkan bisnis peer-to-peer lending menerima suntikan dana yang signifikan dan cepat. Adjudikasi dapat menyelesaikan sengketa selama kontrak peer-to-peer lending tetap berjalan, maka para pihak tetap bisa melaksanakan kewajiban pinjam-meminjam sambil menangani sengketa dibanding harus menunggu kontrak selesai dan memulai litigasi. Pihak pemohon diberikan hak opsi untuk menyetujui atau menolak hasil putusan adjudikasi. Jika pemohon setuju, maka putusan adjudikasi dapat diberlakukan dan bersifat final dan mengikat. Pihak termohon yang tidak diberikan hak opsi sehingga harus menerima apapun hasil putusan adjudikasi, serta wajib menghormati pertimbangan dan keputusan hak opsi pemohon dan hasil adjudikasi. Next. The role of on-chain arbitration for peer-to-peer lending dispute resolution.
Penyelesaian sengketa peer-to-peer lending yang harus dilakukan secara online sangat bermanfaat ditempuh dengan metode on-chain arbitration yang melibatkan penggunaan solusi teknologi yang setara dengan putusan arbitrase tradisional yang secara otomatis dieksekusikan oleh smart contract. Arbitrase on-chain dapat terjadi dengan cara yang sepenuhnya robotik tanpa memerlukan keterlibatan tindakan apapun yang diambil oleh pihak ketiga atau oleh para pihak bersengketa itu sendiri. Hal ini membentuk peran algoritma smart contract yang dapat menyelesaikan suatu sengketa peer-to-peer lending berdasarkan analisa dan pertimbangan dengan prinsip-prinsip arbitrasi di bidang finansial. Hal ini dapat dilakukan dengan para pihak menentukan objek finansial yang ingin diterapkan ke dalam smart contract, contohnya perjanjian peer-to-peer lending, dan menetapkan mekanisme penegakan arbitrasi oleh smart contract yang ingin diimplementasikan ketika ada sengketa dengan para pihak menyatakan setiap permasalahan sengketanya ke dalam smart contract guna dipertimbangkan proses arbitrasinya yang memenuhi kepentingan tiap pihak. On-chain arbitration merupakan solusi menarik sebab penyelesaian sengketa peer-to-peer lending tidak memerlukan lagi sistem tradisional penegakan putusan arbitrase. Jika putusan arbitrase dilaksanakan secara otomatis dan memenuhi keadilan dan tujuan solusi peer-to-peer lending para pihak, maka tidak perlu lagi pertimbangan dengan penegakan putusan arbitrase oleh pengadilan. Next. The role of internal dispute resolution for fintech peer-to-peer lending dispute, menjaga kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Penyelesaian sengketa internal yang efektif dalam peer-to-peer lending membantu menjaga kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Dalam kasus adanya sengketa antara peminjam dan pemberi pinjaman, memfasilitasi saluran komunikasi yang terbuka dan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dapat membantu menjaga hubungan baik antara kedua belah pihak. Mengurangi risiko hukum. Dalam industri peer-to-peer lending, ada risiko sengketa hukum yang dapat timbul antara pemberi pinjaman dan peminjam. Dengan memiliki mekanisme penyelesaian sengketa internal yang efisien, perusahaan peer-to-peer lending dapat mengurangi risiko hukum yang terkait dengan sengketa tersebut. Mempertahankan reputasi. Reputasi merupakan aset berharga dalam bisnis peer-to-peer lending. Dengan memiliki sistem penyelesaian sengketa yang baik, perusahaan dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap integritas dan kepuasan pelanggan. Menyediakan pemecahan masalah internal. Proses penyelesaian sengketa internal juga memberikan kesempatan bagi perusahaan peer-to-peer lending untuk mengidentifikasi masalah internal yang mungkin muncul dalam operasi mereka. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rachel. Baik, masuk dalam peran AI-based dispute resolution for fintech peer-to-peer lending dispute. Yang pertama ada pemanfaatan AI. Dalam penyelesaian sengketa ini memiliki banyak potensial merevolusikan metode penanganan sengketa peer-to-peer lending yang lebih mutakhir, yang dimana APS berbasis AI menggunakan algoritma dan machine learning terdepan yang efektif membantu para pihak menemukan resolusi sengketa peer-to-peer lending yang cukup sulit prosesnya. Yang kedua, ada dua langkah dalam penggunaan AI bagi proses penyelesaian sengketa peer-to-peer lending ini. Yang pertama, menggunakan sistem berbasis aturan, di mana ada seperangkat aturan yang digunakan untuk mengarahkan AI dalam proses pengambilan keputusan pada sengketa peer-to-peer lending ini. Dan yang kedua, dengan berbasis sistem machine learning, yang mana AI mempelajari berbagai kasus peer-to-peer lending sebelumnya dan menggunakan pembelajaran ini bagi proses pengambilan keputusan di suatu sengketa peer-to-peer lending. Lalu yang ketiga, ada penyelesaian sengketa peer-to-peer lending berbasis AI harus dipandang sebagai teknologi yang dapat membantu otoritas memberikan analisis dan rekomendasi objektif kepada para pihak untuk kemudahan mengatasi segala kompleksitas masalah peer-to-peer lending. Selanjutnya, masuk dalam conclusion, yang dimana potensi risiko bisnis fintech di Indonesia harus menjadi perhatian pemerintah dan OJK terkait pengaturan perlindungan bagi masing-masing pihak, yaitu antara debitur dan kreditur, dan penyelesaian sengketa pada masing-masing pihak agar penerapan pengaturan tersebut benar-benar diterapkan dalam rangka menyelesaikan sengketa peer-to-peer dapat melakukan beberapa hal, yaitu mempererat koordinasi dengan
masing-masing pihak yang berkepentingan menerapkan mekanisme pengawasan, menerbitkan peraturan yang lebih jelas yang berkaitan dengan konstruksi hubungan hukum para pihak, dan pengaturan perkembangan fintech di Indonesia melalui negosiasi, mediasi, dan adjudikasi bila terjadi sengketa antara masing-masing pihak. Selanjutnya, masuk dalam bagian saran. Yang pertama, saran dari kelompok kami bagi lender atau pemberi pinjaman untuk lebih berhati-hati dalam menyalurkan dananya kepada penyelenggara atau fintech lending dan kepada konsumen untuk lebih berhati-hati dalam melakukan pinjaman online, dan kepada otoritas jasa keuangan atau OJK untuk lebih melakukan penjangkauan lebar kepada masyarakat terkait pinjaman online, karena hanya fintech legal yang akan menerima pengaduan dari otoritas jasa keuangan dan memberikan fasilitas penyelesaian sengketa. Saran yang kedua dari kelompok kami yaitu lebih baik otoritas jasa keuangan mengambil tindakan yang lebih tegas dan menjatuhkan sanksi terhadap fintech peer-to-peer lending ini yang melakukan pelanggaran dan mampu meminimalisir hambatan yang terjadi. Sekian presentasi kami, terima kasih.